Pemirsa, Bank Indonesia melaporkan hutang luar negeri Indonesia pada triwulan ketiga 2021 tetap terkendali. Jumlahnya mencapai 423,1 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 3,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2% YoY. Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan utang luar negeri sektor publik dan sektor wisata. Adapun posisi utang luar negeri pemerintah pada triwulan 3 2021 sebesar 205,5 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 4,1% YoY. Lebih rendah dari pertumbuhan triwulan 2 2021 sebesar 4,3% YoY yang disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman. Menurut Erwin, hal ini terjadi di tengah penerbitan surat utang global termasuk Sustainable Development Goals (SDG Bond) sebesar 500 juta euro. Ini merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia dan menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG. Utang luar negeri pemerintah yang senantiasa dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional PEN. Antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 17,9% dari total utang luar negeri pemerintah. Kemudian sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,3%, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor konstruksi 15,5% dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12,1%. Dari sisi risiko refinancing, posisi WLN pemerintah aman karena hampir seluruh WLN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah. Sementara itu, utang luar negeri Bank Sentral meningkat sebesar 6,3 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 9,1 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan 3 2021, terutama dalam bentuk alokasi spesial drawing right SDR. Pada Agustus 2021, Dana Moneter Internasional IMF mendistribusikan tambahan alokasi SDR secara proporsional kepada seluruh negara anggota termasuk Indonesia, ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang. Ia menegaskan alokasi SDR dari IMF ini adalah kategori khusus dan tidak dikategorikan pinjaman karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan. WLN swasta pada triwulan ketiga 2021 juga meningkat dengan tumbuh 0,2% YoY setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3% YoY. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan WLN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1% YoY, melambat dari 1,6% YoY pada triwulan 2 2021. Bali Pos melaporkan.